Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kita akan menjelaskan aneka ragam bisnis syariah kontemporer. Lebih dahulu, saya Aptonia Hoirunisa, NPM 2234023993. Dan ini rekan saya Alhamdulillah, NPM 22340230. Rekan saya Rizal Fadila dengan NPM 3340236. Rekan saya Rita Megra dengan NPM 233402134. Rekan saya Baiklah, kita akan lanjut saja ke presentasi. Presentasi yang pertama akan dibuka oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, langsung saja ke perkembangan bisnis syariah kontemporer. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah kini diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih luas. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sebagai instrumen penting sistem perekonomian telah berkembang pesat khususnya di Asia Tenggara. Namun praktiknya menganut sistem berdasarkan perbankan yang berbeda. Misalnya Pakistan dan Iran menggunakan sistem perbankan Islam di mana semua bank beroperasi berdasarkan hukum syariah. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia menganut sistem perbankan ganda dual banking system, artinya bank syariah didirikan dan beroperasi secara paralel dengan bank konvensional. Kehadiran sistem perbankan tentunya di Indonesia pada tahun 1990-an merupakan langkah awal perkembangan sistem perbankan syariah. Berawal dari pertemuan mendalam antara alim ulama dan cendekiawan yang membahas tentang kedudukan bunga bank menurut ajaran Islam. Saat ini di Indonesia banyak lembaga keuangan yang menggunakan metode syariah, yaitu perkembangannya sangat pesat dan menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Yang sebagian besar beragama Islam. Seiring dengan perkembangannya, lahirlah asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya menggunakan prinsip syariah. Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Perbankan syariah mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit syariah, termasuk kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya ada ruang lingkup perbankan syariah. Pertama, penghimpunan dana bank. Syariah dilakukan secara langsung dari masyarakat, di mana bank sebagai pengelola dana atau mudarib dalam bentuk titipan dengan menggunakan al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudarabah. 2. Pengalokasian dana. Dana yang dihimpun oleh perbankan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk lain seperti pembiayaan atau investasi. Bank syariah akan menerima imbalan hasil dari dana yang dialokasikan. Ketiga, bank syariah menyediakan jasa keuangan untuk berbagai aktivitas seperti transfer, penagihan dalam bentuk penagihan, kartu kredit syariah, transaksi tunai, dan lain-lain, dan berdasarkan biaya atau charge dalam akad perwakilan. Baik, materi yang selanjutnya adalah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Secara etimologis, istilah Baitul Mal berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil mengandung pengertian rumah pembiayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah.
Yang pertama ada Baitul Mal dan ada Baitul Tamwil. Untuk Baitul Mal itu lebih mengarah kepada usaha-usaha non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil itu sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersialnya. BMT sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dengan kata lain lembaga yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Sebagai bentuk lembaga keuangan syariah non-bank, BMT ini mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga keuangan bank yang lainnya, yaitu yang pertama ada berorientasi kepada bisnis, yaitu mencari laba bersama, meningkatkan manfaatan ekonomi, terutama untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak, terdapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir adalah milik bersama dalam masyarakat kecil, yang berarti masyarakat BMT itu bukan milik seseorang ataupun lain dari luar masyarakat itu sendiri. Oke, langsung ke materi yang selanjutnya. Pegadaian syariah. Gadai syariah, transaksi hukum gadai menurut Islam disebut dengan al-rahan yang berasal dari kata rahana yarhanu rahnan yang berarti menetapkan sesuatu. Rahan yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak bisa membayar hutangnya. Jumhur ulama fikih mengemukakan bahwa rukun gadai adalah 1. Akid, yaitu orang yang berakad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan akad dalam gadai yang disebut dengan rahin dan murtahin. 2. Maq'ud alaih atau barang. Maq'ud alaih terdiri atas marhun dan marhun bih. Syarat gadai syariah. 1. Rahin dan murtahin, yaitu orang-orang yang berakad harus berakal sehat dan layak bertransaksi kepemilikan. Syarat ini sama dengan syarat orang yang melakukan jual beli. 2. Ada sigoh, yaitu akad. Akad dalam rahan tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu di masa mendatang. Sigoh harus dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan. 3. Marhun bih atau utang. Hutang harus dapat diserah terimakan dan harus dapat dimanfaatkan. Hutang juga dapat dihitung jumlah nominalnya. Keempat, ada marhun, yaitu barang. Barang rahan sama dengan barang yang diperdagangkan, jadi harus bisa diperjualbelikan dalam bentuk harta yang berharga. Asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu jenis manajemen resiko yang sesuai dengan hukum Islam dan melibatkan operator dan peserta secara gotong royong. Dari sudut pandang ekonomi Islam, asuransi disebut dengan takaful, yang berasal dari bahasa Arab takafala yatakaffalu takaful, yang berarti saling menjamin atau asuransi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip syariah. 1. Tauhid, yaitu prinsip tauhid atau kesatuan merupakan pondasi utama dari segala bentuk struktur yang ada dalam syariat Islam. 2. Keadilan, menjamin tercapainya cita-cita keadilan antara para pihak yang ikut serta dalam perjanjian asuransi yang merupakan premi kedua dalam hukum asuransi. 3. Interaksi, aturan mendasar lainnya dalam operasi asuransi adalah hendaknya para anggota mempunyai sikap saling mendukung. 4. Kerjasama, literatur ekonomi Islam secara konsisten merujuk pada gagasan universal tentang kolaborasi. 5. Keandalan. 6. Keberpihakan. 7. Larangan riba. 8. Larangan maisir. Lalu ada produk-produk asuransi syariah, yaitu 1. Kesehatan asuransi jiwa. 2. Pendidikan. 3. Kecelakaan diri. 4. Penyakit kritis. 5. Unit link. Yang selanjutnya yaitu pasar modal syariah. Nah, sebelum mengetahui pengertian dari pasar modal syariah, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari pasar modal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara historis, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dan diperkenalkan pada pertengahan tahun 1997. Adapun jenis-jenis efek dari syariah di Indonesia, yang pertama yaitu saham syariah atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria emiten atau perusahaan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu obligasi syariah atau sukuk.
yang merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Yang ketiga yaitu reksadana syariah, yaitu yang reksadana yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta. Dan yang keempat, efek beragun aset syariah. Dan yang kelima yaitu surat berharga komersial syariah, yang dimana surat ini berisi pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu juga pelaksanaan transaksi dari efek dalam modal syariah, pasar modal syariah harus dilakukan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi atau untung-untungan dalam manipulasi atau penipuan yang mana di dalamnya mengandung unsur darar, gharar, riba, masyir, riswan atau suap menyuap. Adapun fungsi dari keberadaan pasar modal syariah menurut MM Metwali adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Dan yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal kontroversial. Dan yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Materi yang selanjutnya itu obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pembentukan kerangka hukum instrumen obligasi syariah pertama kali dilakukan oleh Yordania dan Pakistan. Namun demikian, sampai dengan saat ini di kedua negara tersebut belum ada perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah. Berkat adanya kerjasama antara PT Bursa Efek Jakarta dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM pada bulan Juli 2000, berhasil dibentuk Jakarta Islamic Index atau JII yang bertujuan untuk membantu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah perkembangan selanjutnya. Instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk pada awal September tahun 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Baik, selanjutnya merupakan materi terakhir yaitu referensi Al-Quran dan hadis yang mendasari keseluruhan dari materi ini, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang mempunyai arti, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, dari ayat tersebut sudah terlihat bahwasannya makna dari ayat tersebut telah mewakili keseluruhan materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Dan untuk salah satu kutipan hadis yang mewakili materi ini adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwa ia menceritakan Rasulullah melaknat pemakan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang sekitar saksinya, dan beliau bersabda, semuanya sama saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.